Kami teman-teman ini datang dari Australia dan kami membawa salam hangat dari gereja-gereja baptis di Australia untuk keluarga yang ada di Papua. Pada waktu kami berangkat besok menuju kampung-kampung kami akan menceritakan apa yang kami saksikan di Papua. Dan pasti yang dengar di Australia, mereka akan bersorak-sorai kepada Tuhan. Pada siang hari ini, kami akan membuka firman Tuhan. Semoga Tuhan berbicara kepada kami masing-masing, kita masing-masing melalui firman-Nya. Banyak tahun yang lalu, kira-kira 40 tahun yang lalu, kami sekeluarga tiba di Tiong. Pada waktu itu Mama Kreci ada, Bapak Kreci juga ada, dan teman-teman lain. Pak Kris juga ada pada waktu itu, tapi masih kecil Pak Kris. Pada waktu kami sekeluarga tiba di Tiong, saya mau melayani Tuhan di situ. Tapi saya menyadari bahwa saya sendiri tidak sanggup, tidak mampu melayani Tuhan di situ sendiri. Jadi saya perlu teman-teman, ada orang yang temani saya. Oleh sebab itu ada teman yang muncul seperti Nius ini. Ada teman-teman yang lain seperti Mason ini. Mereka melayani Tuhan bersama-sama dengan saya. Dan itu sangat baik buat saya. Beberapa tahun kemudian saya pindah ke Wamena. Dan sama di Wamena juga, saya diutus oleh Tuhan untuk melayani di kota Wamena itu. Tapi saya tidak sanggup, tidak mampu melayani Tuhan sendiri. Saya harus cari teman seperti Pak Rumi, pendeta Rumi itu, dan teman-teman lainnya. Pak Roni juga. Pak Roni sakit hari ini, jadi dia tidak sempat untuk berkumpul, bergabung dengan kita di sini. Tapi Pak Roni dengan Pak Rumi itu, kami sebagai teman-teman bersama-sama melayani Tuhan. Dan dalam 2 minggu kebelakang ini, saya tidak sendiri di sini. Saya ada 2 teman yang dekat sekali, Pak John dengan Pak David. Dan kami sebagai satu kelompok kompak melayani Tuhan. Jadi ada satu kata atau 2 kata yang saling cocok mengenai apa yang saya ceritakan. Dan kata itu adalah saling tergantung. Saling tergantung. Pada waktu saya berdoa mengenai khotbah siang hari ini, Tuhan telah meletakkan di hati saya kata-kata ini, saling tergantung. Jadi siang hari ini saya ingin menghubungkan kata itu, saling tergantung, dengan tema kita, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Jadi saya mau hubungkan saling tergantung dengan tema pulihan. Pulihan. Sebenarnya kita bisa membaca di Mazmur 123 ayat 6. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Tapi saya ingin bertanya kepada kita semua. Apa yang dimaksud dengan kata memulihkan? Pemulihan itu apa sebenarnya? Kalau memulihkan apa? Jadi supaya kita tidak bingung, kita tidak ragu-ragu mengenai pemulihan, kita harus mencari gambaran Allah tentang pemulihan. Pikiran saya tertuju pada beberapa ayat dari 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus
telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini mengenai pendamaian. Pendamaian apa yang sudah dipisahkan akan damai sekali lagi. Itu pendamaian. Sebenarnya pendamaian itu maksud Tuhan dengan pulihan sama dengan pendamaian. Jadi memulihkan menjadi apa? Damai. Jadi ada hubungan yang dekat sekali, dan itulah yang harus kita pahami. Itulah, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Apakah saudara-saudari sudah memperhatikan salib? Salib itu penting, itu bentuk salib itu penting buat kita semua. Salib itu punya dua arah atau dua batang. Batang yang pertama adalah batang vertikal. Itu merupakan pendamaian di antara Allah dengan kita. Itu batang yang pertama, vertikal itu. Tapi jangan lupa, ada batang yang lain, batang horizontal. Batang ini juga penting. Itu merupakan pendamaian di antara kita dengan sesama kita. Biasanya orang Kristen menekankan batang yang pertama, pendamaian di antara Allah dengan kita, dan itu penting sekali. Tapi kita sering melupakan batang yang kedua, pendamaian di antara kita dengan sesama kita. Dan itulah kebenaran yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan juga. Saya rasa bahwa saudara-saudari sudah tahu doa Bapa kami, sudah dengar dari Pak John tadi. Ada satu prinsip atau satu kalimat dalam doa Bapa kami itu yang penting buat kita di sini pada pagi hari ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Nah itu pendamaian yang pertama, batang yang pertama. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti ada pendamaian di antara Allah dengan kita. Tetapi tidak ada full stop di situ, tidak. Terus itu apa? Sama seperti kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi dua frase itu tidak bisa dipisahkan, saudara-saudara. Tidak bisa dipisahkan. Pendamaian, kalau kita minta pulihan dari Allah, pendamaian itulah yang merupakan pulihan. Pendamaian dengan Allah, pendamaian dengan sesama kita. Itu penting. Ampunilah kami ya Tuhan akan kesalahan kami. Sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kedua frase itu tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Kenapa?
Ini penjelasan yang sangat sulit untuk saya dalam bahasa Indonesia, tapi saya akan coba. Saya sendiri tidak bisa menjadi saya sepenuhnya tanpa orang lain. Jadi maksud saya tidak bisa menjadi saya sepenuhnya tanpa mama saya, ibu gereja. Saya tidak bisa menjadi saya sepenuhnya tanpa teman saya Nius. Ini gambaran Allah. Allah ialah satu. Allah ialah satu. Tapi ada tiga bagian katanya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Allah Bapa itu tidak lengkap. Pasti orang bilang, apa? Tidak lengkap? Bagaimana? Itu Allah Bapa di surga. Allah Bapa itu tidak lengkap. Dia tidak lengkap sepenuhnya tanpa Anak, tanpa Roh Kudus. Itu gambaran Allah yang luar biasa buat kita sebagai keluarganya, sebagai umatnya. Nah, kita sebagai umatnya diciptakan menurut gambaran Allah itu. Allah Bapa tidak lengkap, tidak Allah sepenuhnya tanpa Anak. Anak itu tidak Allah sepenuhnya tanpa Roh Kudus. Itu gambaran Allah. Nah, oleh sebab itu saya berani bilang, saya tidak bisa saya sepenuhnya tanpa saudara-saudara. Oleh sebab itu pendamaian di sini penting, juga pendamaian horizontal ini penting juga, kan? Seharusnya begitu. Tetapi kita sebagai manusia selalu melupakan kebenaran itu. Asal saya damai dengan Tuhan, yang lain tidak apa-apa. Saya bisa baku hantam dengan mereka. Itu tidak apa-apa. Asal ada pendamaian di antara Allah dengan saya. Sebenarnya firman Tuhan berkata, jangan berpikir begitu. Jangan. Batang salib itu dua. Satu vertikal dan juga satu horizontal. Itu yang penting sekali buat kita di sini. Pada pagi hari ini kalau kita bicara mengenai pulihan. Pulihan itu berarti kembali kepada apa sebenarnya? Pendamaian. Pendamaian. Pasti saudara-saudara sudah tahu perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang raja. Raja itu kaya sekali. Dan satu hari dia panggil hambanya. Hamba itu berhutang kepada raja itu jutaan. Jutaan. Terlalu banyak untuk dilunasi. Terlalu banyak. Dan hamba itu minta ampun. Dan raja itu bagaimana? Hatinya terharu, jadi dia mengampuni hamba itu. Pendamaian di antara raja dengan hamba. Tetapi apa yang terjadi? Hamba itu lari pulang ke kampung. Dia cari teman satu, mungkin saudara atau mungkin adik, saya tidak tahu. Tapi dia cari satu orang di kampung itu dan bilang, "Hei, kau ini, maju. Kamu sudah berhutang kepada saya puluhan saja." Itu anak itu dia, "Aduh Bapak, ampunilah saya tidak ada uang hari ini." Tapi Bapak itu marah. Jadi perumpamaan ini sangat pahit buat kita, kan? Sangat pahit. Kita diampuni oleh Tuhan. Lebih dari jutaan. Lebih dari jutaan. Tetapi kita nggak berani, nggak mau mengampuni sesama kita. Itu menurut Tuhan
tidak baik sama sekali. Di malu karet mbak. Di malu karet mbak. Jadi kalau kita berpikir mengenai pulihan itu, pulihan adalah perdamaian Allah dengan kita, kita dengan sesama kita. Jadi sebenarnya perumpamaan tadi itu sama dengan bentuk salib. Ya kan? Dua batang. Vertikal, Allah dengan kita. Horizontal, kita dengan sesama kita. Pemulihan terlihat begitu jelas di salib. Ada dua arah. Sebenarnya Papua, pada waktu kami bertiga jalan-jalan di Papua, seringkali kami melihat salib di Papua. Ada di Wamena, yang paling besar di tengah-tengah Wamena itu. Kami lihat salib. Di atas gereja ada banyak salib. Apalagi di pantai sini, di puncak gunung ada salib. Di gereja ada salib. Salib itu wah luar biasa di Papua. Jadi saya mau memberikan tantangan buat kita semua. Tiap kali kita melihat salib, marilah kita ambil itu sebagai peringatan pendamaian dan apa artinya pulihan. Sebagai peringatan. Setiap kali